Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2001. Sesaat, hanya tersisa 3 kelompok orang di toko kecil itu, yaitu tua dan muda, dan kelompok pembunuh ini dipimpin oleh 5 orang kuat di alam hidup dan mati. Sisanya adalah Daniel Bastian dan kelompoknya. Mereka tidak melarikan diri dengan panik seperti tamu lainnya, tetapi terus duduk di sini dan minum dengan santai. Kalian datang cukup cepat. Pada saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu menatap 5 lelaki tua di dunia hidup dan mati dan berkata dengan suara yang dalam. Menurutmu kemana kalian berdua bisa melarikan diri? Dengan patuh serahkan peta dan gadis kecil itu, jika tidak, kalian akan berakhir dengan akhir yang mengerikan. Orang tua di tingkat kedua hidup dan mati menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan berteriak dengan dingin. HMPH, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Pria tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan dingin, dan berdiri di depan gadis muda itu. Lakukan. Pria tua di tingkat kedua hidup dan mati berteriak dengan suara yang dalam, dan segera sekelompok orang di toko kecil itu bergegas menuju pria tua berjubah abu-abu itu. Boom! Pria tua berjubah abu-abu ini meletus dengan kekuatan yang kuat dari alam hidup mati, dan kekuatannya telah mencapai tingkat pertama dari alam hidup mati. Dia melambaikannya dengan satu tangan. Sebuah kekuatan spiritual yang mengerikan meletus, dan semua orang yang bergegas ke arahnya terlempar, menghancurkan dinding toko kecil ini berkeping-keping satu persatu, dan mereka mati dengan menyedihkan. Suara mendesing. Pada saat ini, keempat lelaki tua di tingkat pertama hidup dan mati muncul di depan lelaki tua berjubah abu-abu seperti kilat. Kekuatan hidup dan mati yang menakutkan meletus, dan kekuatan untuk menghancurkan dunia meletus. Pria tua berjubah abu-abu itu membombardir mereka berempat dengan seluruh kekuatannya. Bum bum bum. Serangkaian ledakan terdengar, dan kekuatan hidup dan mati menyapu langit. Pada saat ini, seluruh toko kecil itu runtuh dan hancur total. Kekuatan yang mengerikan itu mengejutkan orang-orang di sekitar toko kecil itu, dan semua mata mereka tertuju pada toko kecil yang runtuh itu. Jempol! Poh! Setelah riak energi menghilang, lelaki tua berjubah abu-abu itu melangkah mundur lagi dan lagi, memuntahkan seteguk darah dari sudut mulutnya. Desir! Pada saat ini, lelaki tua di tingkat kedua hidup dan mati akhirnya bergerak, dan bergegas menuju lelaki tua berjubah abu-abu itu, telapak tangan yang menakutkan menyapu, dan yang terakhir dengan cepat menggunakan semua kekuatannya untuk melawan. Tapi itu masih terlempar dan hancur menjadi reruntuhan. Di antara mereka, tubuhnya terluka parah, dan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan dilepaskan. Orang-orang yang menonton di sekitar terkejut dan mundur lagi dan lagi, dengan ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, mereka tahu bahwa ini adalah pembangkit tenaga super di dunia pertarungan hidup dan mati. Mereka tidak berani menonton lagi, dan meninggalkan sini satu demi satu. Kakek matahari. Melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu diterbangkan, ekspresi gadis muda itu berubah drastis, dan dia bergegas mendekat. Membantu lelaki tua itu bangkit dari reruntuhan, dengan air mata berlinang, dia berteriak berulang kali. Kakek San, apa kabar? Jangan khawatir. Xiao Yu, maafkan aku, itu karena aku tidak berguna, dan aku masih belum bisa melindungimu dengan baik. Pria tua berjubah abu-abu memandangi gadis itu dan berkata dengan rasa bersalah. Kakek San, jangan katakan itu, kamu sudah lama melindungiku. Gadis itu berkata dengan air mata berlinang, lalu berdiri, menatap kelima lelaki tua itu dan berteriak genit.
Kalian geng penjahat membunuh keluargaku, menangkap adik laki-lakiku, dan sekarang kakek-kakek terluka. Kalian adalah sekelompok penjahat, penjahat besar. Gadis kecil, aku tidak berharap kamu pandai berbicara, tapi sayangnya itu tidak berguna, kamu akan segera melihat adik laki-lakimu, dan aku akan memperlakukan kalian berdua dengan baik saat itu. Tetapi sebelum itu, dengan patuh menyerahkan setengah dari peta di tubuhmu. Orang tua di tingkat kedua hidup dan mati memandangi gadis itu dengan ekspresi muram dan dingin, dan elang di matanya bersinar dengan cahaya dingin yang menakutkan. Kalian orang jahat, aku tidak akan menyerahkan peta itu kepadamu. Gadis kecil itu berteriak dengan wajah marah, matanya penuh amarah dan amarah. Jika kamu tidak memberikannya, aku akan mengambilnya sendiri. Pria tua di tingkat kedua hidup dan mati mendengus dingin, dan meraih gadis itu dengan satu tangan. Daya tarik yang kuat meletus dari tangannya, dan gadis berusia 15 atau 16 tahun itu terbang ke arah lelaki tua itu tanpa terkendali. Xiaoyu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah abu-abu itu berteriak dengan cepat, dan bangkit, ingin bergerak, tetapi 4 lelaki tua lainnya semuanya mendorong ke depan, dan kekuatan mengerikan itu akan meledak lagi. Tetapi pada saat ini, kekuatan menakutkan dari alam hidup mati 4 lapis merasuki, menindas sekelompok dari mereka, ke-4 lelaki tua itu membeku di tempat, ekspresi mereka berubah, dan ada ekspresi kaget di mata mereka. Ketakutan. Kekuatan menakutkan dari kehidupan dan kematian tingkat keempat menindas mereka dan mereka tidak bisa bergerak, bahkan lelaki tua dengan kehidupan dan kematian tingkat kedua mengubah wajahnya secara drastis, dan gadis itu jatuh setelah tersedot di tengah jalan. Di alam hidup dan mati, ada jurang yang sangat besar di antara setiap level, untuk level yang lebih tinggi, paksaan yang kuat saja sulit diatasi. Menanggungnya. Dan Hei Laulah yang melepaskan paksaan tersebut, pada saat ini, Daniel Bastian dan rombongannya sudah bangun dan berjalan ke arah mereka. Siapa kamu? Pada saat ini, lelaki tua di tingkat kedua hidup dan mati memandang Daniel Bastian dan yang lainnya dan berkata, apakah kamu tidak merasa malu bahwa orang tua seperti itu benar-benar menyerang seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun? Daniel Bastian menatap lelaki tua itu dan melengkungkan bibirnya. Itu benar, itu terlalu memalukan. Ren Tianwu mengangguk. Adik perempuan, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Liu Xuan'er dan putri-putrinya semua berlari ke arah gadis itu dan membantunya berdiri, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Terima kasih, saudari, tapi tolong pergilah, saudari, mereka semua adalah orang jahat dan akan menyakitimu. Gadis itu menatap gadis-gadis itu dan berkata tanpa sadar. Jangan khawatir, mereka tidak berani menyakiti kita. Atau membiarkan kakak mengirim seseorang untuk memukuli mereka. Li Zitong mendengus genit. Teman-teman, ini bukan urusanmu. Sebaiknya kamu tidak mencampuri urusan orang lain. Kami adalah anggota keluarga kerajaan dari kerajaan Cakrawala. Apakah kamu yakin ingin berperang melawan keluarga kerajaan dari kerajaan Cakrawala? Orang tua di tingkat kedua hidup dan mati memandang Daniel Bastian dan yang lainnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Kerajaan langit, 3 eksistensi teratas dari 10 kerajaan, apakah kita berada di kerajaan langit? Daniel Bastian berkata dengan ringan. Itu benar, kamu berada di perbatasan kerajaan langit. Aku menyarankan kamu untuk segera pergi. Keduanya adalah orang-orang yang telah ditangkap oleh penguasa kerajaan langit. Sebaiknya kamu tidak melakukan banyak hal. Orang tua di tingkat kedua hidup dan mati memandang Daniel Bastian dan berkata, maaf, karakteristik terbesar saya adalah saya suka mencampuri urusan orang lain. Daniel Bastian melihat ke pihak lain dan tersenyum main-main.
Kamu. Pria tua itu langsung menatap Daniel Bastian dengan ekspresi marah di wajahnya. Buang. Daniel Bastian mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh, dan tetua Hei hanya melambaikan tangannya. 5 lelaki tua di alam hidup dan mati dibuang seperti sampah, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan menakutkan dari alam hidup dan mati 4 kali lipat dari lelaki tua hitam itu. Bab 2002. Pada saat ini, Daniel Bastian berjalan ke arah lelaki tua berjubah abu-abu itu, mengeluarkan ramuan penyembuhan untuknya, dan pada saat yang sama mengeluarkan buah spiritual untuk diserapnya. Terima kasih. Pria tua berjubah abu-abu itu berterima kasih padanya. Kakak, terima kasih. Gadis itu memandang Daniel Bastian dan gadis-gadis itu dan berterima kasih kepada mereka. Adik kecil, siapa namamu? Daniel Bastian menyentuh kepala gadis itu dan berkata sambil tersenyum. Namaku Xiao Yu. Gadis itu memandang Daniel Bastian dan berkata. Namanya bagus, kenapa orang-orang itu menangkapmu? Daniel Bastian bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena mereka menginginkan peta itu padaku. Gadis itu berkata langsung. Xiao Yu, jangan bicara omong kosong. Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru memarahi. Kakek San, kakak laki-laki dan yang lainnya bukan orang jahat, mereka menyelamatkan kita, jangan khawatir. Xiao Yu berbicara. Jika tidak nyaman, katakan saja. Kata Daniel Bastian. Tidak apa-apa, Kak. Sebenarnya yang mereka inginkan adalah peta di tubuhku. Kata Xiao Yu. Peta apa? Ekspresi terkejut melintas di mata Daniel Bastian. Aku tidak tahu apa peta ini. Peta ini diwariskan kepadaku oleh orang tuaku, tetapi aku mendengar dari mereka bahwa dengan peta ini, kamu bisa mendapatkan 5 artefak ilahi. Kata Xiao Yu. 5 artefak. Mata Daniel Bastian menyipit. Itu benar, itu 5 artefak, tapi aku tidak tahu banyak tentang yang lain. Kakek San, kamu tahu, kenapa kamu tidak memberitahu kakak dan mereka? Xiao Yu itu menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Ayo cari tempat rahasia lagi, lalu bicarakan masalah ini. Pria tua berjubah abu-abu berbicara, dan kemudian mereka menemukan tempat lain. Saya adalah pengurus keluarga Xiao Yu. Keluarga Xiao Yu istimewa. Keluarga mereka telah menyimpan peta dari generasi ke generasi. Dikatakan bahwa selama Anda mendapatkan peta ini, Anda dapat menemukan tempat rahasia menurut peta ini. Dan di dalam rahasia ini tempat itu untuk menyegel 5 artefak, yang disebut 5 artefak. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata, 5 artefak? Aku akan pergi, ambil mereka seperti ini. Ren Tianwu memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Bahkan di dunia kuno saat ini, artefak sangat langka, dan mungkin hanya ada 1 atau 2 artefak di antara keluarga sekte teratas. Biasanya, mereka tidak muncul di dunia sama sekali, tapi ada 5 artefak di tempat rahasia ini, sungguh tidak bisa dipercaya. Ekspresi keheranan melintas di mata tua hitam dan putih itu. Bahkan Daniel Bastian terkejut, meskipun dia sekarang memiliki pagoda langit desolate dan segel kuno langit berbintang di tangannya, senjata yang lebih kuat dari senjata dewa. Tapi artefak ini memang sangat langka dan berharga. Setiap artefak memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sekarang 5 artefak tiba-tiba muncul. Dia terkejut. Keluarga macam apa keluarga Xiao Yu ini? Ada peta seperti itu dengan 5 artefak? Kata Daniel Bastian tanpa sadar. Aku tidak terlalu tahu, bahkan aku baru mengetahuinya ketika keluargaku dimusnahkan. Pria tua berjubah abu-abu itu berbicara. Jadi orang-orang itu hanya ingin mendapatkan peta ini dan menemukan 5 artefak.
kata Daniel Bastian dengan suara yang dalam. Nama asli Xiaoyu adalah Chuyu, dan keluarganya adalah keluarga besar di kota Kekaisaran Kerajaan Langit. Awalnya, masalah ini selalu menjadi rahasia di antara keluarga Chu, tapi saya tidak tahu bagaimana itu bocor nanti, dan Raja Kerajaan Langit mengetahuinya. Dia langsung mengirim keluarga kerajaan yang kuat untuk menghancurkan keluarga Chu. Dia ingin merebut peta ini dan menemukan 5 artefak. Lagi pula, memiliki 5 artefak adalah godaan yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Mengetahui bahwa keluarga kerajaan bergerak, kepala keluarga membagi peta menjadi 2 bagian dan meletakkannya masing-masing pada Xiaoyu dan adik laki-lakinya, lalu saya dan pengurus rumah tangga lainnya membawa pergi kedua anak itu. Aku melarikan diri ke sini dengan Xiaoyu sepanjang jalan, tapi aku hampir jatuh ke tangan mereka secara tidak terduga. Untungnya, kamu membantuku tepat waktu. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata satu persatu. Aku tidak menyangka pengalaman hidup Xiaoyu begitu tragis. Penguasa kerajaan langit benar-benar terlalu kejam. Liu Xuan'er memandang Xiaoyu dengan penuh simpati, dan memegang tangan Xiaoyu dengan erat. Saat aku besar nanti, aku harus membalaskan dendam keluargaku. Xiaoyu mengepalkan tangan kecilnya dan berkata, 5 artefak suci, dengan godaan yang begitu besar, bahkan yang kuat di alam dominasi pun akan tergoda. Lagi pula, artefak suci di dunia kuno ini sangat langka. Memiliki 1 bagian dapat meningkatkan kekuatan tempur yang kuat, belum lagi senjata ilahi. Orang kuat di alam dominasi tingkat ketiga bisa mendapatkan 1 artefak, yang cukup untuk bersaing dengan master di tingkat dominasi keempat dunia. Daniel Bastian berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak tahu bagaimana keadaan kakakku sekarang. Apakah aman? Ekspresi kekhawatiran yang mendalam muncul di wajah Xiaoyu Qiao. Xiaoyu, kakakmu akan baik-baik saja. Yang Qingyi memandang Xiaoyu dan menghiburnya. Nak, apakah kamu tertarik dengan 5 artefak ini? Pada saat ini, suara longgan terdengar di benak Daniel Bastian. 5 artefak. Mata Daniel Bastian berkedip. Saber Minghong di tanganmu harus menjadi senjata dewa, dan segel 9 naga dan setengah tablet batu harus menjadi senjata suci atau senjata dewa. Namun, jika Anda mendapatkan 5 artefak ini lagi, masing-masing dari 5 avatar Anda akan diberikan 1 artefak, itu luar biasa. Kata Longgan. Itu ide yang bagus, tapi mari kita lihat dulu. Aku tidak tega menyerang gadis kecil, aku terlalu tidak manusiawi. Daniel Bastian cemberut. Dan di keluarga kerajaan Cakrawala, penguasa kerajaan Cakrawala sangat marah ketika mendengar berita bahwa Xiaoyu telah diselamatkan. Bukankah kamu menangkap anak lain, gunakan dia untuk memancing gadis kecil itu, dan kemudian minta tetua dari 8 pendeta utama untuk mengambil tindakan? Kali ini, apapun yang terjadi, kamu harus mendapatkan petanya untukku. Jika kerajaan Cakrawalaku memiliki 5 artefak besar ini, kerajaan Cakrawalaku tidak akan lagi takut dengan kekuatan kerajaan manapun, dan pasti akan menjadi pahlawan super di dunia kuno. Kekuatan. Penguasa Vault of Heaven Kingdom mengenakan jubah ukiran naga hitam, memancarkan aura yang mendominasi dan perkasa, dan tubuhnya dipenuhi dengan keagungan seorang raja. Ya, tuanku. Seorang pria parubaya berdiri di depan penguasa kerajaan langit dan mengangguk dengan hormat, lalu berbalik dan pergi. Segera sebuah berita menyebar dengan cepat di dalam batas kerajaan langit. Berita ini adalah bahwa keluarga Chu di kota Kekaisaran Kerajaan Langit mengkhianati kerajaan langit, dan seluruh keluarga dimusnahkan. Mereka kemudian akan dipenggal di Luoyang lereng besok siang. Chumo, putra dari keluarga Wen. Dan berita ini dengan cepat dipelajari oleh Daniel Bastian dan lainnya.
Kakak, mereka benar-benar menangkap adikku. Xiao Yu menangis ketika mendengar berita itu, matanya berkaca-kaca. Tuan Kerajaan Langit benar-benar kejam. Dia tidak akan melepaskan bahkan seorang anak berusia 15 tahun. Dia adalah binatang buas. Semua gadis dipenuhi dengan kemarahan yang benar, Cumo ini baru berusia 15 tahun, tapi sekarang dia akan dieksekusi. Secara alami, itu membangkitkan simpati dan kebaikan alami mereka sebagai wanita, dan mata mereka penuh kemarahan, wajah marah. Bab 2003 Formasi Kuat. Mereka terlalu terkutuk. Yang Qingyi mendengus marah. Mereka tiba-tiba mengumumkan berita ini saat ini. Saya khawatir mereka ingin memancing Xiao Yu keluar. Mereka ingin menggunakan trik untuk memancing ular keluar dari lubang. Ren Tianwu membuka mulutnya dan berkata, "Tidak, aku akan menyelamatkan saudaraku." Xiao Yu berkata dengan cepat, "Xiao Yu, jangan impulsif. Jika kamu pergi seperti ini, kamu tidak akan bisa menyelamatkan tuan muda." Pria tua berjubah abu-abu itu buru-buru menarik Xiao Yu untuk berbicara. "Apakah kamu hanya menonton saudaraku mati seperti ini? Aku berjanji kepada orang tuaku untuk menjaga Xiao Mo dengan baik," kata Xiao Yu dengan mata merah. Desir. Pada saat ini, Liu Xuan'er, Bei Mingshuang, Ye Zian, Wou Xiaohan, Li Zitong, Meng Er, dan Yang Qingyi semua memandang Daniel Bastian serempak. "Kalian, ya, aku mengerti." Daniel Bastian tersenyum tak berdaya. "Kakak Bastian, kamu pasti punya cara untuk menyelamatkan adik laki-laki Xiao Yu, kan?" Liu Xuan'er langsung menarik lengan Daniel Bastian dan berkata, "Jangan khawatir, karena istriku sudah mengatakan semuanya, aku pasti akan menyimpannya," kata Daniel Bastian. "Kakak, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan adik laki-lakiku?" Xiao Yu ini menatap Daniel Bastian dengan cepat, dengan tatapan harapan di matanya. "Tentu saja, saya akan melakukan apa yang saya katakan. Jangan khawatir, saya akan membantumu menyelamatkan saudaramu," kata Daniel Bastian langsung. "Tuan muda, karena penguasa kerajaan langit melakukan ini, mereka pasti akan mengatur sejumlah besar tuan untuk membunuh mereka di sini, dan kita harus siap sepenuhnya." Pasangan hitam dan putih tua itu berkata, "Apa yang ingin kamu persiapkan, bunuh saja." Feng Youyo mengatupkan bibirnya dan mendengus jijik. Daniel Bastian tersenyum ringan. Keesokan harinya, masih ada 10 menit sebelum tengah hari. Lereng Luoyang, ini adalah lereng tinggi terpencil di negara langit. Pada saat ini, sekelompok besar tentara dari negara langit berkumpul di sekitar lereng tinggi ini, Master. Dan di pusat ini, seorang anak berusia 14 atau 15 tahun mengenakan seragam penjara berlutut di tanah, tangannya diikat, dan ada bekas luka yang mengejutkan di tubuhnya, yang membuat orang merasa patah hati. Saat ini, seorang algojo sedang berdiri di depan pemuda dengan pisau besar di tangannya. Jelas pemuda ini adalah Cumo, adik laki-laki Xiao Yu. Namun, di usia yang begitu muda, Cumo tidak merasa takut, juga tidak menangis menghadapi pertempuran semacam ini, tetapi ekspresinya sangat tenang, dengan tatapan yang sangat acuh tak acuh di matanya. Duduk di sampingnya adalah seorang pemuda berjubah cantik, memancarkan temperamen aristokrat dan mulia. Itu adalah seorang pangeran dari kerajaan langit yang bertugas mengawasi dan memenggal teks ini, dan 2 master nirvana tingkat ke-9 berdiri di kiri dan kanannya. "Apakah menurutmu Enyu akan muncul? Jangan biarkan pangeran menunggu di sini berjam-jam." Pangeran melengkungkan bibirnya dan bersenandung. "Pangeran, tunggu dengan sabar. Dengan gadis itu dan perasaannya pada adik laki-lakinya, dia pasti akan muncul." Seorang Master Real Nirvana tingkat ke-9 di sebelah pangeran berkata.
Sebentar lagi siang, dan sang pangeran langsung berkata, "Sudah siang, siap dieksekusi." Algojo segera mengangkat pisau besar di tangannya, siap memotong teks dan tinta. Memanggil. Pada saat ini, jari yang tajam menembus kehampaan, dan langsung menembus kepala Algojo, dan dia langsung jatuh ke tanah. Dia turun, matanya membelalak. Setelah itu, Daniel Bastian, Tetua Hitam dan Putih, Feng Youyo dan 5 lainnya bergegas mendekat, adapun yang lainnya, Daniel Bastian secara alami tidak akan membawa mereka untuk menghindari bahaya. Tidak, ada musuh. Segera, sang pangeran berteriak keras, dan para prajurit serta orang kuat di sekitar menyerang Daniel Bastian dan yang lainnya satu demi satu. Namun, ketika kekuatan menakutkan pasangan hitam dan putih membombardir, kelompok orang ini benar-benar musnah, tanpa kemampuan untuk melawan sama sekali. Segera, Daniel Bastian dan yang lainnya datang ke sisi Chumo. "Siapa kamu?" Chumo memandang Daniel Bastian dengan curiga. Si kecil terlihat cukup tenang. "Kami adalah teman saudarimu, dan kami di sini untuk menyelamatkanmu." Daniel Bastian berbicara. "Teman kakakku? Bagaimana kabar adikku? Apa dia baik-baik saja?" Chumo berkata dengan cepat. "Jangan khawatir, kakakmu baik-baik saja. Kami akan membawamu pergi sekarang." Daniel Bastian berkata dengan ringan. "Aku ingin pergi, tidak mungkin." Tiba-tiba terdengar teriakan, dan kemudian 8 lelaki tua berambut putih berjubah keluar dari sekitar lereng Luoyang, memancarkan aura yang selaras dengan dunia. Mata setiap orang sangat dalam dan tajam, dan ada aura menakutkan di tubuh mereka. Kekuatan mereka berdelapan telah mencapai tingkat ke-7 hidup dan mati. 8 pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-7 alam hidup dan mati. Penguasa Cakrawala benar-benar telah mengeluarkan banyak uang untuk itu. Senyum lucu muncul di sudut mulut Daniel Bastian. "HMPH, kamulah yang mengambil gadis kecil itu?" Dengan patuh menyerahkan gadis kecil itu, "Jika tidak, kamu hanya akan menemui jalan buntu." Salah satu dari 8 memandang Daniel Bastian dan berteriak dengan dingin. "Hanya karena kalian berdelapan ingin membunuhku?" kata Daniel Bastian dengan jijik. "Formasi selesai." Ke-8 orang itu berteriak serempak, lalu 8 dari mereka dengan cepat mengatur formasi yang kuat. Bum bum bum. Segera satu demi satu meraung, dan 8 kekuatan menakutkan melonjak ke langit, berkumpul bersama dalam kehampaan, dan formasi menakutkan langsung menyelimuti Daniel Bastian dan yang lainnya bersama-sama. Formasi besar ini melepaskan kekuatan yang menakutkan, meskipun tidak mencapai tingkat formasi tingkat 9, itu benar-benar melampaui kategori formasi tingkat 8. Ditambah dengan perpaduan alam hidup mati 8 orang berkaki 8 dan kekuatan 7 tingkat, formasi ini tidak berbeda dengan formasi tingkat 9 umum, dan kekuatan menakutkan menindas Daniel Bastian dan yang lainnya. Daniel Bastian mengerutkan kening, dan dia langsung menggunakan teknik rahasia untuk menghancurkan formasi, tapi dia tidak bisa menghancurkan formasi. Meskipun teknik rahasia pemecah formasi ini sangat kuat, kekuatannya tidak cukup. Bahkan 2 penyihir formasi tingkat ke-7, Xuanglao hitam dan putih, tidak dapat menghancurkan formasi ini bersama-sama. Tuan muda, formasi ini sangat istimewa. Itu menggabungkan kekuatan dari 8 dari mereka. Bahkan orang yang kuat di tingkat ke-9 hidup dan mati tidak dapat mematahkannya. Pasangan hitam dan putih tua itu berkata, "Formasi ini adalah formasi kuno yang diperoleh di alam rahasia puluhan ribu tahun yang lalu di Vault of Heaven, dan bekerja sama dengan kekuatan kita berdelapan. Kecuali seseorang dari alam dominasi mengambil tindakan, tidak ada cara untuk menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu,
Hanya ada satu cara untuk mati. Salah satu dari 8 lelaki tua berkata dengan dingin, dan suara itu langsung dimasukkan ke dalam formasi. Daniel Bastian memanggil Banteng Emas, dan kemudian Banteng Emas mengumpulkan semua kekuatannya untuk menyerang formasi. Serangkaian raungan terdengar, dan formasi itu bahkan tidak goyah. Begitu kuat. Ekspresi keheranan melintas di mata Daniel Bastian. Pingsan. Daniel Bastian melirik Feng Youyo. Tempat ini terlalu dekat dengan kota kekaisaran kerajaan langit, dan aku merasakan aura penguasa tertinggi di kota kekaisaran. Jika aku bergerak sekarang dan nafasnya keluar, aku khawatir aku akan tertangkap oleh penguasa tertinggi segera. Feng Youyo mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Kalau begitu jangan bergerak, atau pimpin master tertinggi ini, kita semua akan tamat. Kata Daniel Bastian. Tapi jika aku tidak bergerak, akan sangat sulit bagimu untuk menghancurkan formasi ini. Jika aku mencoba, aku mungkin tidak akan ketahuan. Feng Youyo berkata. Tidak, jangan ambil risiko seperti ini, aku tidak percaya, aku tidak bisa menghancurkan formasi ini. Daniel Bastian mengatupkan bibirnya dan bersenandung, matanya bersinar terang, dan dia berkomunikasi dengan longgan di dalam hatinya. Senior, apakah kamu punya ide bagus? Daniel Bastian bertanya. Coba gunakan segel kuno langit berbintangmu. Kata longgan. Daniel Bastian mengangguk, langsung memobilisasi segel kuno langit berbintang, dan mencurahkan seluruh kekuatan seluruh tubuhnya ke segel kuno langit berbintang. Boom! Segel kuno langit berbintang melepaskan sinar cahaya, memancarkan kekuatan yang menakutkan dan bergegas menuju formasi besar. Boom! Raungan yang memekakan telinga terdengar. Segel kuno langit berbintang dan formasi besar ini dibombardir bersama, meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Formasi besar itu bergetar untuk beberapa saat, tetapi tidak rusak. Jika bintang kecil itu tidak tertidur, mungkin saja dia, roh senjata, mengendalikan segel kuno langit berbintang untuk menghancurkan formasi besar ini. Longgan berbicara. Biarkan aku datang. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di tubuh Daniel Bastian. Siapa? Mata Daniel Bastian menyipit dan ekspresinya berubah. Aku, roh alat menara langit mandul tertinggi. Suara dingin dan arogan terdengar lagi di benak Daniel Bastian. Roh menara langit tandus? Apakah kamu sudah pulih? Daniel Bastian berkata dengan heran, Sing Sing memberitahunya sebelumnya bahwa roh menara langit yang tandus masih tidur, tetapi akan pulih. Tetapi itu benar-benar terjadi. Tentu saja, jika saya tidak bangun, Anda mungkin akan mati. Pada saat itu, Anda akan menjadi master pertama dalam sejarah pagoda Huangtian saya yang meninggal begitu cepat. Bukankah memalukan bagi saya untuk menyebarkan berita ini? Roh alat menara langit tandus berkata dengan cara yang sangat bangga. Aku akan pergi, bagaimana kamu? Kiling kecil, berbicara dengan tuanmu? Apakah kamu ingin meremehkan tuanmu seperti ini? Daniel Bastian berkata dengan sedikit marah, kata-kata gadis ini terlalu ofensif. Tapi itu bahkan lebih buruk di masa depan. Jangan meremehkan, sejujurnya, termasuk kamu, ada total 10 master yang memiliki dan mengendalikan Desolate Sky Tower. Dan kamu adalah eksistensi dengan kekuatan terendah di antara 10 master ini. Dibandingkan dengan 9 lainnya, kamu benar-benar berbeda di langit dan bumi. Kekuatanmu sangat lemah sehingga aku tidak bisa menggambarkannya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu adalah budak dari 9 tuanku sebelumnya, aku khawatir itu adalah tidak cukup. Menara Huangtian berkata dengan acuh tak acuh,
dengan semacam penghinaan dan penghinaan terhadap Daniel Bastian dari lubuk hatinya. "Hei, halo, bagaimana kamu berbicara? Lagi pula aku tuanmu. Apakah kamu berbicara seperti itu? Karena kamu pikir aku sangat buruk, mengapa kamu masih mengakui aku sebagai tuanmu?" Daniel Bastian meringkuk bibirnya, merasakan dorongan untuk menghajar roh menara tandus itu. Jika bukan karena pria dari segel kuno langit berbintang itu. Intervensi, ditambah lagi saya tidak bangun pada saat itu, bagaimana saya bisa mengenali Anda sebagai master? Akan terlalu memalukan untuk memberitahu mereka. Kiling dari pagoda Huangtian memiliki nada tak berdaya. Itu dia. Lagi pula, aku masih tuanmu sekarang. Ini adalah fakta. Kamu harus menghadapi kenyataan. Jika kamu berani berbicara denganku seperti ini lagi, berhati-hatilah karena aku tidak sopan padamu. Little Tata tahu kan? Kata Daniel Bastian. Jangan panggil aku Tata kecil. Aku roh artefak menara Huangtian tertinggi, kamu harus memanggilku Tuan Huangtian. Kata roh menara langit tandus dengan bangga. Kamu bajingan besar. Kamu akan dipanggil Xiaowang mulai sekarang, dan jangan bicara omong kosong. Apakah kamu punya cara untuk menghancurkan formasi ini? Singkirkan dengan cepat, jangan buang waktuku di sini, atau berhati-hatilah. Akan membersihkanmu. Daniel Bastian tiba-tiba bersenandung dengan sangat dominan. Dia masih tidak bisa berurusan dengan roh senjata kecil. Bagaimana dia bisa dipusingkan di masa depan? Keluarkan menara Huangtian, lalu tekan tanganmu di menara Huangtian ini. Roh alat berkata langsung. Daniel Bastian mengeluarkan pagoda Huangtian, lalu menekan satu tangan ke pagoda Huangtian. Segera, pagoda Huangtian bersinar dengan cahaya, dan kekuatan melahap yang mengerikan dihasilkan. Segera, semua kekuatan di tubuh Daniel Bastian, termasuk kekuatan di 8 titik akupuntur, menyembur keluar dengan gila-gilaan, dan semua bergegas ke pagoda Huangtian. Dan ini tidak cukup, semua esensi darah dalam tubuh Daniel Bastian mengalir ke pagoda langit desolate pada saat ini. 1/10 dari esensi darah dalam tubuh Daniel Bastian diserap oleh pagoda langit desolate dalam sekejap mata. Sial, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih menghisap darahku? Daniel Bastian segera berkata, wajahnya langsung berubah, dan beberapa dari mereka tidak mengerti. Jangan khawatir, meskipun kekuatanmu sangat buruk, bagaimanapun juga kamu adalah tuanku. Tidak mungkin aku membunuh tuannya. Aku baru saja pulih, dan aku dibatasi oleh kekuatanmu. Kekuatan hanya dapat diperoleh melalui ini metode. Suara roh dari pagoda Huangtian terdengar lagi, dan kemudian sepertiga dari darah di tubuh Daniel Bastian diserap oleh pagoda Huangtian. Pada saat ini, pagoda Huangtian akhirnya lepas dari tangan Daniel Bastian, dan langsung terbang ke langit, sementara wajah Daniel Bastian pucat, dan dia duduk di tanah. Bagaimana kabarmu, Tuan Muda? Para tetua kulit hitam dan putih dengan cepat membantu Daniel Bastian berdiri. Orang ini benar-benar kejam. Dia menyedot sepertiga darahku, dan aku sangat lemah sekarang. Daniel Bastian melengkungkan bibirnya, lalu mengeluarkan sejumlah besar buah spiritual untuk menyerap dan mengisi kembali kekuatan dan darah yang dikonsumsi di dalam tubuh. Pada saat ini, menara Huangtian ditangguhkan di udara, melepaskan cahaya berwarna darah yang menyilaukan, dan aura menakutkan meletus langsung dari menara Huangtian. Bum bum bum. Tepat di atas kehampaan, guntur dan kilat tiba-tiba terdengar, dan hembusan angin melonjak, pemandangan akhir dunia akan datang. Apa yang terjadi di sini? Pada saat ini, mata 8 lelaki tua di tingkat ke-7 hidup dan mati di luar formasi semuanya terfokus, dan ekspresi kaget muncul di mata mereka, dan mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Dalam formasi ini, cahaya yang sangat menyilaukan meletus dari pagoda Huangtian pada saat ini, membuat Daniel Bastian dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memejamkan mata, dan kemudian kekuatan dahsyat meletus dari pagoda Huangtian. Boom! 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 3 ledakan bergema di langit, dan kemudian formasi kuno yang sebanding dengan formasi tingkat 9 ini diatur bersama oleh 8 ahli dari alam hidup dan mati tingkat ke-7. Pada saat ini, itu benar-benar runtuh, dan seluruh formasi diledakkan oleh kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan tak berujung tersapu seperti gunung dan laut. Dalam sekejap, serangkaian semburan darah terdengar, dan tubuh 8 tetua keluarga kerajaan Vault of Heaven Kingdom di tingkat ke-7 hidup dan mati semuanya terbang mundur ke segala arah. Mereka jatuh ke tanah satu persatu, dan tiba-tiba menderita luka yang tak terlukiskan, mereka langsung jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, pangeran di kejauhan dan orang kuat lainnya dari kerajaan langit semuanya tercengang. Formasi itu rusak, dan sosok Daniel Bastian dan yang lainnya terungkap, dan pagoda Huangtian melayang di depan Daniel Bastian memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat ini, Daniel Bastian dengan cepat memurnikan beberapa ramuan, dan kekuatan serta esensi darah di tubuhnya pulih sebagian untuk sementara, matanya tersapu, dan tatapan kaget melintas di matanya. Menara Huangtian ini tampaknya memiliki beberapa kemampuan. Daniel Bastian bergumam pada dirinya sendiri, melihat pagoda Huangtian. HMPH, apa ini? Jika aku tidak baru saja bangun, dan kamu, tuannya, tidak cukup kuat, aku bisa dengan mudah menghancurkan formasi sampah kecil yang tidak bisa lagi menjadi sampah. Kenapa? Seperti sekarang. Roh alat menara langit tandus bersenandung dengan sangat bangga. Bisakah kamu berhenti mengatakan bahwa kekuatanku buruk? Tidak peduli seberapa buruk aku tetap tuanmu, dan meskipun aku tidak kuat sekarang, aku akan memberitahumu apakah aku layak menjadi tuanmu di masa depan. Daniel Bastian balas dengan marah. Ingin memenuhi syarat untuk menjadi tuanku tidak sesederhana membicarakannya. Tidak banyak orang di dunia ini yang layak menjadi tuanku. Roh alat menara langit tandus mendengus. Lalu bagaimana dengan leluhur dari Wilderness Selatan, bukankah dia mantan tuanmu? Kata Daniel Bastian. Hanya dia. Meski kekuatannya jauh lebih kuat darimu, dia masih jauh dari kekuatanku. Jika kamu ingin menjadi kekuatanku, ayo tunggu sampai kamu mencapai alam reinkarnasi. Roh itu berkata dengan ringan. Sial, apakah begitu menuntut untuk menjadi tuanmu? Kamu benar-benar membutuhkan kekuatan alam reinkarnasi, dan kamu mungkin tidak bisa menjadi tuanmu jika kamu mencapai alam reinkarnasi. Bukankah kamu membual padaku di sini, kan? Kamu hanya sebuah menara kecil. Apakah kamu membutuhkan persyaratan setinggi itu untuk menjadi tuanmu? Daniel Bastian merasa tidak setuju dan tidak percaya di dalam hatinya. Tidak ada gunanya mengatakannya sekarang. Kamu tidak mengerti sama sekali. Ketika kamu secara bertahap menjadi lebih kuat dan lebih mengerti tentang menara Huangtian, kamu akan tahu apa yang aku maksud. Kiling dari pagoda Huangtian mendengus dingin, lalu berhenti berbicara. Pada saat ini, sesosok di kejauhan tiba-tiba muncul di sini, memancarkan kekuatan agung dari tingkat ke-9 hidup dan mati, agung dan menakutkan, menempuh jarak 100 mil. Penatua hebat. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul ini, 8 lelaki tua yang terbaring di tanah berteriak satu demi satu, sosok ini adalah yang terkuat di antara para tetua yang diabadikan oleh keluarga kerajaan-kerajaan Changqiong. Kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 dari alam hidup dan mati, dan dia sudah memahami kekuatan hukum, dan dia dapat melangkah ke alam dominasi kapan saja.
Meskipun penguasa kerajaan langit mengirim 8 sesepuh penyembah ini, dia merasa tidak nyaman. Untuk mencegah kesalahan, dia juga mengundang sesepuh penyembah pertama untuk mengikutinya secara diam-diam. Jika ada kecelakaan, dia akan segera mengambil tindakan yang cukup untuk membuktikan bahwa penguasa negara Cakrawala sangat mementingkan 5 artefak ini, dan dia tidak akan ragu untuk menggunakan kekuatan yang begitu kuat hanya untuk mendapatkan 5 artefak. Satu lagi, belum selesai. Daniel Bastian memandang Penatua Agung yang diabadikan dan melengkungkan bibirnya. Aku tidak menyangka kamu bisa menghancurkan formasi kuno ini. Memang tidak mudah, tapi kamu harus menghancurkan formasi kuno itu hari ini. Serahkan gadis itu, kalau tidak hanya akan ada jalan buntu. Tetua Agung yang diabadikan tampak serius, dan berkata dengan acuh tak acuh, dengan nada yang tidak diragukan lagi. Berhentilah berbicara omong kosong, jika kamu menginginkan seseorang, tunjukkan keahlianmu terlebih dahulu. Daniel Bastian mendengus dingin. HMPH, bocah sombong. Penatua yang diabadikan berteriak dingin, melambaikan tangannya, dan membuat gerakan meraih ke arah Daniel Bastian. Banteng emas! Teriak Daniel Bastian secara langsung, dan segera banteng emas itu bergegas keluar, mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, dan langsung menuju ke sesepuh yang diabadikan. Boom! Melihat banteng emas berlari ke arahnya, Tetua Agung, yang disemayamkan dalam keluarga kerajaan-kerajaan langit, tampak acuh tak acuh dan tenang. Tanpa panik sama sekali, dia mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan meledak ke arah banteng emas dengan satu telapak tangan. Raungan yang menusuk telinga terdengar, energi mengerikan menyapu ke segala arah, dan kehampaan terkoyak. Energi tak berujung menenggelamkan seluruh lereng Luoyang, tanah meledak sedikit demi sedikit, dan aliran udara kosong langsung tertiup angin. Di bawah satu pukulan, Tetua Agung yang diabadikan dan banteng emas mundur lagi dan lagi. Mereka tampaknya seimbang, dan mereka tidak memanfaatkannya. Apakah orang ini begitu kuat? Bahkan banteng emas pun tidak bisa mengalahkannya. Mata Daniel Bastian bersinar terang saat dia melihat Penatua Agung yang didedikasikan untuk keluarga kerajaan-kerajaan langit. Dia sudah setengah melangkah ke alam kekuasaan ini. Jika dia ingin menjatuhkannya, bahkan banteng emas ini tidak bisa melakukannya. Kata Longgan. Bum bum bum. Pada saat ini, Tetua Agung yang diabadikan telah bertarung sengit dengan banteng emas dari tanah hingga kehampaan, dan keduanya meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan tak berujung menghancurkan dan merobek kehampaan, dan kekuatan mengerikan yang dilepaskan sudah cukup untuk menghancurkan sebuah gunung. Stasiun ini menghancurkan bumi, dan kehampaan itu dipenuhi dengan raungan tak berujung. Boom! Setelah pukulan mengerikan lainnya, banteng emas dan Tetua Agung yang disemayamkan di Vault of Heaven mundur bolak-balik. Seperti yang diharapkan dari seorang Golden Brute, kekuatannya memang kuat, sepertinya dia hanya bisa memaksaku untuk memainkan kartu holeku. Penatua yang diabadikan menatap banteng emas dan berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya. Cahaya putih keluar dari tubuhnya, tergantung di depannya, dan berubah menjadi segel persegi. Begitu segel persegi ini keluar, aura suci meresap. Artefak suci. Pasangan tua hitam dan putih itu tiba-tiba meludah. Itu masih senjata suci terbaik? Kata Daniel Bastian lagi. Hari ini, biarkan kamu mengalami kekuatan segel surgawi kerajaan surgaku. Tetua Agung yang diabadikan berteriak dengan dingin, langsung memobilisasi segel suci langit, dan kekuatan seluruh tubuh mengalir ke segel suci langit, dan kekuatan mengerikan dari segel suci langit meledak keluar darinya. Hancurkan!
Tetua agung yang diabadikan menggeram, dan meledakkan segel suci langit ke arah banteng emas di tempat kekuatan mengerikan itu mengejutkan dunia, dan ada aura yang menghancurkan langit. Mengaum. Banteng emas juga meraung keras, lapisan cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya membengkak beberapa kali. Sebuah kekuatan yang tak terhancurkan melonjak di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, banteng barbar sepenuhnya membangkitkan semua kekuatan di tubuhnya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya.